Wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha innallaha ghafurun syakur. Wa may yaqtarif, barang siapa berbuat hasanatan kebaikan, nazid maka aku akan tambahi lahu kepadanya fiha di dalam akhirat husnan kebaikan. Innallaha, sesungguhnya Allah ghafurun syakur, maha pengampun dan lagi maha menghargai amalan-amalan hambanya. Ini ada kaitannya dengan menyayangi keluarga Nabi, maka kamu harus ingat bahwa yaktarif hasanatan, hasanatan di sini maksudnya termasuk menyayangi keluarga Nabi. Ini kalau kita menyayangi keluarga Nabi, berbuat baik kepadanya, nanti itu barokahnya tambah banyak. Nggak usah khawatir kamu terus rugi, enggak, asalkan niatnya benar. Kalau kita mencintai keluarga Nabi, menyayangi keluarga Nabi itu, nanti kita akan ditambah-tambah kebaikan oleh Allah. Ada seseorang senantiasa memberi hadiah-hadiah kepada seorang Habib di Madinah sana. Tapi ternyata itu Habib ini amalannya nggak benar, sehingga dia marah. Sudah, nggak mau lagi bantu kamu saya. Ternyata dibantu-bantu malah nakal kamu itu. Akhirnya dia mimpi jumpa Nabi. Kamu bantu cucu saya itu karena saya apa karena dia, katanya. Ya karena engkau ya Rasulullah. Kalau karena saya, ya terus saja bantu. Kalau karena dia ya terserah kamu. Maka akhirnya dia kembali kasih hadiah lagi sama Habib tadi. Habibnya heran, kamu kelihatannya sudah marah nggak mau bantu saya, kok sekarang bantu lagi, kenapa? Karena saya ini mimpi jumpa Nabi, ditanya kamu bantu sama cucu saya itu karena dia apa karena saya? Saya jawab karena engkau ya Rasulullah. Kalau karena saya ya terus aja. Loh, Rasulullah berarti tahu kalau saya nakal ya? Iya. Tobat. Terus akhirnya Habib itu tobat. Ya gitulah, orang itu kalau niatnya baik itu ya, walaupun buat kebaikan pada orang nakal, kalau niatnya itu betul-betul lurus karena Allah dengan Rasulnya, bisa-bisa yang dibantu terus tobat. Tobat. Nah, gitu. Jadi kalau kita ini berbuat kebaikan sama orang karena Allah saja. Dan siapa aja karena Allah saja. Nanti insya Allah kalau baik dia tambah baik, kalau jahat dia tobat. Ada orang itu di Riyadhus Shalihin itu sedekah malam-malam. Ternyata yang dikasih sedekah itu adalah wanita jahat. Maka pagi-pagi orang-orang pada ngomong, tadi malam ada wanita jahat dikasih sedekah. Maka yang memberi sedekah itu menyesal, aduh keliru ternyata. Terus kemudian dia sedekah lagi malam-malam. Ternyata yang dikasih sedekah itu maling. Pagi-pagi ada orang-orang bercerita, tadi malam tuh ada maling dikasih sedekah. Waduh keliru lagi. Terus sedekah lagi. Ternyata yang dikasih sedekah orang kaya. Maka pagi hari orang-orang ngomong, tadi malam tuh ada orang kaya dikasih sedekah. Wah, keliru nih. Kemudian orang tadi kasih nasihat, tidak keliru. Wanita jahat kamu kasih sedekah, semoga dengan kamu kasih, barangkali dengan dikasih sedekah itu terus dia tobat jadi baik. Saya ini sudah jahat kok masih dibaikin orang, saya mau tobat. Yang maling itu kamu kasih sedekah, barangkali dia jadi maling. Lah orang itu loh, nggak usah saya malingi juga ngasih duit sama saya. Njaluk oleh kok maling. Dah nggak usah maling.
Orang kaya itu barangkali kamu kasih sedekah, terus dia berpikir, nah ini saya ini kaya dikasih sedekah, lah malah saya itu nggak pernah sedekah, akhirnya dia jadi ahli sedekah. Jadi orang itu kalau niatnya benar itu walaupun sasarannya keliru, itu nanti akhirnya jadi baik aja. Kalau amal itu sasarannya keliru, atau niatnya benar, itu nanti jadinya itu jadi baik insya Allah. Tapi sasarannya benar, niatnya nggak benar, nggak diterima oleh Allah. Maka niat ini penting. Tapi keliru dengan disengaja lain loh, ya. Kalau keliru niatnya benar, nanti oleh Allah tetap akan diterima. Tapi kalau sengaja keliru, itu berarti gak benar niatnya berarti kalau sengaja keliru. Ini makanannya temannya dimakan. Niatnya saya makan makanan saya sendiri. Dimakan. Lah itu roti saya kamu makan. Nah, niat saya makan roti saya sendiri kok. Nah, kamu tahu nggak kalau ini roti saya? Ya tahu. Itu namanya bukan keliru, kamu itu memang sengaja maling, kamu itu pentung dase kayak. Ya, nggak boleh gitu. Ya. Kalau mau ngambil rotinya sendiri, keliru punyanya temannya, nah itu nggak apa-apa, nggak dosa, tapi harus diganti. Harus ganti. Kalau temannya tidak menghalalkan. Jangan sampai kita ini mengurangi haknya orang lain, siapa saja. Termasuk ngotori halaman pondok itu juga mengurangi haknya orang lain. Ya enggak? Pondok ini kan haknya umat. Kamu kotori berarti kamu itu juga zalim, ngerusak haknya orang lain. Kafaratnya apa? Tobatnya bagaimana? Kalau kamu pernah ngotori, kafaratnya harus kamu juga membersihkan. Kata Nabi, kalau orang meludah di masjid, kafaratnya ya membersihkan ludah itu dengan dipendam. Ini sukanya ngotori kamar, ngotori WC, ngotori mana-mana. Tobat. Astagfirullah. Wih, bukan begitu, Dok. Ayo dibersihkan sekarang. Nah, astagfirullah nih ngotori lagi. Itu namanya main-main. Praktekan ya. Pokoknya nanti kalau di depan sirkah itu kok ada botol-botol aqua kamu buangi, berarti kamu tuh nggak paham. Berarti ndablek. Bersih gitu loh. Coba kamu amalkan, ilmu itu dikit-dikit diamalkan, nanti kan oleh Allah ditambah. Tapi kalau ilmu itu enggak kamu amalkan, yang ada itu pun lupa lagi, sehingga sudah takhusus, hafal minhaj, hafal Quran, tapi amalannya kayak orang awam. Nah, plastik-plastik dibuangin di mana-mana, minum kopi di markas, terus ditaruh di pinggir cagak. Itu santri apa bukan itu? Santri bukan yang naruh minuman di markas itu kalau pagi malam istimewa itu? Santri bukan? Bukan. Oh iya, alhamdulillah lah bukan. Paling itu santri jin apa gitu ya. Jadi jangan begitu. Ini perkara ini kan kelihatannya kecil loh, nggak usah kamu belajar nahwu sorob kan sudah ngerti semua tuh itu. Tapi kalau tidak kamu latih, sudah nanti sampai jenggot putih nggak bisa ngerjakan. Kerjakan ya. Wala yadkhulul jannata illa kullu nadhif. Tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Bersih hatinya, bersih pikirannya, bersih semuanya. Ya. Pokoknya kalau saya melihat sampah di pondok itu saya nggak suka itu, karena itu bertentangan dengan agama itu. Namanya maksiat itu bukan hanya
nyolong, buka aurat, musik. Bukan hanya itu saja. Termasuk ngotori tempat-tempat yang mestinya bersih itu juga kezoliman itu. Insyaallah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang bersuci. Bersuci badannya, bersuci hatinya, bersuci kamarnya, bersuci masjidnya, bersuci semuanya. Ini kiasnya lah. Bersuci itu maksudnya bersuci diri. Tetapi bersuci diri itu berarti Allah tuh suka yang suci, maka apa saja yang bersih-bersih itu Allah suka berarti. Kamar bersih, pesantren bersih, masjid bersih, WC bersih, hati bersih, istinja termasuk istinja bersih, semua bersih. Asalnya mutatahhirin tuh istinja babnya itu. Tapi Allah mencintai bersuci ini maknanya kesucian model apapun juga bisa dikiaskan. Gitu ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sekarang siapa yang niat untuk semua kamarnya pesantren ini, semua masjid lingkungannya di mana saja waktu keluar, waktu di makomi bersih semua. Siapa yang niat? Nah, tapi hatinya juga bersih semua, insyaallah ya. Nggak ada ingin maksiat. Kalau hatinya tidak bersih juga nggak bagus, nggak diterima nanti. Maka dulu ada seorang ulama di Madinah, namanya Abu Abdurrahman Al-Qis. Orangnya ini ahli ibadah, betul. Sudah di masjid aja. Akhirnya ditaksir oleh seorang wanita, nah, namanya Salamah. Setiap keluar dari masjid dicegat, keluar dari masjid dicegat. Nah, lama-lama ini orang dicegat terus, lama-lama juga terpengaruh, akhirnya berhenti. Maka dia berhenti tapi dia memejamkan matanya, diam. Maka Salamah ini bilang, apa kamu tidak cinta sama saya? Nah, Salamah ini orang yang sangat cantik di Madinah itu. Iya, kenapa kamu nggak mau lihat? Justru saya cinta itu saya nggak mau lihat. Nah, karena kalau saya melihat kamu, maka saya ingat firman Allah, orang yang saling mencintai tapi tidak takwa nanti jadi musuhan di akhirat. Saya tidak mau kamu jadi musuh saya di akhirat, terus ditinggal. Jadi cinta itu yang begitu itu, bukan cinta itu terus bergandengan kemana-mana, bukan mahromnya. Ini bukan cinta, ini kekejaman, mau kerjasama untuk masuk neraka bareng-bareng. Jadi kalau cinta justru takwa, itu namanya cinta positif. Kalau cinta tidak takwa, itu namanya komplotan mau masuk neraka. Apa namanya? Komplotan masuk neraka. Ini dengar betul ini. Kenapa saya bilang gitu? Kalau ini saya ini sudah tua, sudah nggak mikir-mikir begitulah. Ini kamu ini yang muda-muda ini, kadang-kadang pikirannya itu kira-kira loh ini. Saya tidak suudon sama kamu ya. Suul yakin bukan suudon ya.